Kakek tua yang menyelamatkan pria terkena santet mantan istrinya. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Siang itu, suasana rumah Raffi terasa dingin dan tegang. Suara bentakan Mira terdengar dari ruang tamu, memecah keheningan. "Aku capek, Raff. Hidup sama kamu kayak nggak punya arah. Semua keputusan selalu harus nunggu kata ibumu," teriaknya sambil mengemasi pakaian ke dalam tas besar. Raffi hanya duduk di kursi, diam. Ia tahu percuma berdebat. Pertengkaran mereka sudah sering terjadi, tapi kali ini beda. Wajah Mira penuh kebencian, matanya merah menahan air mata. "Kalau kamu mau pergi, ya sudah. Aku juga udah capek begini terus," kata Raffi pelan. Mira tertawa sinis. "Ingat kata-kataku, Raff, kamu bakal nyesal udah ninggalin aku." Setelah pintu rumah dibanting keras, Raffi hanya terdiam lama. Rumah terasa kosong. 4 tahun mereka menikah dan semuanya berakhir dengan teriakan. Hari-hari berikutnya, Raffi berusaha menata hidup. Ia bekerja seperti biasa di bengkel kecil milik temannya, pulang malam, makan seadanya. Tapi entah kenapa, tubuhnya mulai sering terasa aneh. Perutnya terasa begah setiap kali habis makan, padahal dulu tidak pernah begitu. Kadang-kadang juga terasa kaku dan nyeri, seperti ditusuk-tusuk dari dalam. Awalnya ia mengira hanya masuk angin. Ia minum obat warung, dikeroki, bahkan dipijat oleh tetangga. Tapi rasa sakit itu malah makin sering datang, terutama saat malam. Suatu malam, Raffi terbangun dengan perut terasa keras. Ia bangun ke kamar mandi dan kaget melihat perutnya membesar seperti orang kekenyangan. Ia menekan-nekan pelan, tapi makin ditekan justru makin sakit. Tubuhnya dingin, keringat bercucuran. "Aneh banget," gumamnya sambil menatap cermin. Wajahnya pucat, matanya cekung. Ia coba tidur lagi tapi sulit. Setiap kali memejamkan mata, kepalanya seperti dipenuhi bisikan aneh. Suara perempuan yang mirip suara Mira. Beberapa hari kemudian, tetangga mulai memperhatikan perubahan Raffi. Tubuhnya kurus, tapi perutnya tampak membuncit. "Kamu sakit apa, Vi? Udah periksa ke puskesmas?" tanya Bu Ratna, tetangganya. "Udah, Bu. Katanya cuma masalah pencernaan," jawab Raffi lemah. "Tapi kok makin besar ya perutmu itu?" Bu Ratna menatapnya heran, lalu berbisik ke suaminya malamnya. "Aku curiga jangan-jangan dia kena kiriman." Desa Kaliurang memang terkenal dengan cerita-cerita mistisnya. Di ujung selatan desa ada rumah tua yang sering didatangi orang malam-malam. Katanya rumah itu milik seorang dukun perempuan yang bisa menyakiti orang lewat perantara benda. Beberapa warga bahkan pernah melihat Mira datang ke sana sebelum perceraian mereka. Rumor itu cepat menyebar. Orang-orang mulai menghindar. Anak-anak dilarang main di depan rumah Raffi. Beberapa ibu-ibu sengaja berjalan memutar agar tidak melewati rumahnya. Raffi tahu itu, tapi ia terlalu lemah untuk peduli. Malam-malamnya makin aneh. Kadang pintu kamarnya terbuka sendiri, padahal sudah dikunci. Kadang ia mencium bau melati menyengat, padahal tidak ada bunga di rumahnya. Bahkan pernah suatu kali, ia mendengar suara ketukan dari bawah ranjang. Ketika ia tengok, tidak ada apa-apa. Tapi udara di kamar terasa pengap seperti di ruang tertutup. Pernah suatu malam, ia terbangun dan melihat bayangan wanita berdiri di luar jendela kamarnya. Rambutnya panjang, wajahnya samar tertutup rambut, tapi Raffi bisa mengenali dari bentuk tubuhnya, Mira. Ia hanya berdiri, tersenyum pelan. Raffi menjerit ketakutan dan berlari keluar kamar. Saat kembali dengan senter, bayangan itu sudah hilang. Keesokan paginya, Raffi menceritakan semuanya pada tetangganya, Pak Darto. Tapi pria tua itu hanya menggeleng. "Kamu jangan mikir aneh-aneh, Vi. Mungkin kamu halu, pikiranmu lagi kacau. Lagian mantanmu itu sekarang tinggal di rumah ibunya, jauh dari sini." Raffi mencoba percaya, tapi sulit. Bayangan Mira dan suara tawa lirih di malam hari terasa terlalu nyata untuk dibilang halusinasi. Seminggu kemudian, perutnya semakin besar. Ia sudah tidak bisa bekerja. Duduk saja terasa nyeri, apalagi tidur telentang.
Setiap malam, ia hanya bisa meringkuk sambil menggigit kain untuk menahan rasa sakit. Ibunya datang dari desa sebelah untuk menjenguk. Tapi setelah melihat kondisi anaknya, ia hanya bisa menangis. "Kita ke rumah Ustaz aja, Vi. Ini bukan sakit biasa," katanya sambil memegangi tangan Raffi. "Tapi Bu, aku takut dibilang gila. Nanti orang-orang makin ngomongin aku," jawab Raffi lemah. Malam itu, Raffi kembali tak bisa tidur. Angin bertiup kencang, genting rumah bergetar. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah pelan di dapur. "Bu, Bu masih bangun?" teriaknya. Tak ada jawaban. Ia mengambil senter dan berjalan pelan. Di dapur, pintu belakang terbuka sedikit, berayun-ayun terkena angin. Saat hendak menutupnya, ia melihat sesuatu di luar. Bayangan wanita berdiri di bawah pohon pisang. Rambutnya samar tertutup rambut, tapi Raffi bisa mengenali dari bentuk tubuhnya. Mira. Ia hanya berdiri, tersenyum pelan. Raffi mematung beberapa detik sebelum akhirnya pintu tertutup sendiri dengan keras. Ia berlari ke kamar dan bersembunyi di balik selimut. Suara tawa pelan terdengar dari luar jendela. Bukan tawa bahagia, tapi tawa mengejek. Esok paginya, Bu Ratna datang lagi membawa bubur. Tapi begitu melihat kondisi Raffi, ia terkejut. "Ya Allah, Vi, itu perutmu makin besar. Ini bukan biasa. Kamu harus cari pertolongan." Raffi hanya mengangguk. Ia sudah kehabisan tenaga untuk menjawab. Dalam hati kecilnya, Raffi mulai percaya bahwa yang terjadi padanya bukan hal wajar. Setiap kali mendengar nama Mira, tubuhnya langsung merinding. Ia ingat ucapan terakhir mantan istrinya waktu meninggalkan rumah. "Kamu bakal nyesal ninggalin aku." Hari-hari berikutnya, Raffi benar-benar merasa seperti hidup sendirian. Warga mulai menjauh, ibunya pulang karena takut ikut sakit, dan malam-malam di rumahnya selalu diwarnai suara aneh. Kadang terdengar langkah kaki di atap, kadang suara benda jatuh di dapur padahal tidak ada angin. Satu malam, Raffi mencoba memberanikan diri membaca Al-Fatihah sebelum tidur. Tapi baru selesai membaca ayat pertama, lampu kamar padam. Dari arah jendela terdengar bisikan halus. "Udah terlambat, Raff." Raffi tersentak dan berteriak sekuat tenaga, namun suaranya seperti tertelan angin. Tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar. Di ujung kamar, samar-samar terlihat bayangan hitam berambut panjang menatapnya. Sejak malam itu, Raffi tahu satu hal. Ada sesuatu yang ingin membunuhnya perlahan. Dan ia tak tahu harus minta tolong ke siapa. Sejak malam terakhir itu, kondisi Raffi makin memburuk. Setiap pagi, perutnya terlihat makin besar. Bukan karena gemuk, tapi seperti sesuatu tumbuh dari dalam. Kadang terasa berdenyut seperti ada yang bergerak. Ibunya yang awalnya mencoba menenangkan diri, kini mulai ketakutan. "Vi, kita ke rumah sakit besar aja ya. Ini udah nggak normal," katanya sambil menahan tangis. Raffi hanya menggeleng lemah. Ia baru saja pulang dari dokter 2 hari lalu. Dokter bilang hasil pemeriksaan darah dan ronsen semuanya normal. Tak ada penyakit. Katanya cuma gangguan pencernaan. "Tapi Bu, apa pencernaan bisa bikin perut kayak gini?" ucapnya pelan sambil menatap perutnya yang menegang. Hari itu Raffi tak keluar kamar. Ia hanya berbaring, sesekali memegangi perutnya sambil meringis. Setiap kali rasa sakit datang, tubuhnya bergetar. Nafasnya tersengal. Ia mencoba berdoa, tapi lidahnya terasa berat. Sore menjelang malam, Bu Ratna datang bersama suaminya. Mereka membawa seorang pria tua berbaju koko lusuh, berkopiah hitam, bernama Pak Samin. "Kami bawa orang pintar, Vi. Coba aja dulu ya, mungkin bisa bantu," kata Bu Ratna. Pak Samin duduk di samping tempat tidur. Matanya sayu tapi tajam. Ia menatap tubuh Raffi lama, lalu meletakkan telapak tangannya di perut Raffi. "Astagfirullah," gumamnya pelan. Raffi meringis, merasa panas di bagian perut. Pak Samin menarik tangannya cepat,
Wajahnya berubah pucat. "Ini bukan sakit biasa, Bu. Ada sesuatu di dalamnya. Kiriman," ucapnya dengan suara rendah. "Kiriman?" tanya Ibu Rafi panik. Pak Samin mengangguk pelan. Kiriman dari seseorang yang punya dendam kuat. Benda di perutnya bukan organ manusia, tapi sesuatu yang ditanam lewat ilmu hitam. Suasana kamar langsung hening. Angin berhembus pelan lewat jendela. Rafi menatap langit-langit, keringatnya menetes di wajahnya. "Bisa disembuhin, Pak?" tanya ibunya lirih. "Bisa, tapi harus kuat, karena ini kiriman berat. Kalau bukan karena Allah, bisa mati orang yang dikirimi." Pak Samin lalu menyiapkan air putih dalam mangkuk, membaca doa-doa sambil menutup mata. Setelah beberapa menit, ia menyuruh Rafi minum sedikit. Baru seteguk, Rafi langsung batuk keras dan muntah. Yang keluar bukan makanan, melainkan segumpal rambut panjang dan paku karatan. Ibu Rafi menjerit dan jatuh terduduk, sementara Bu Ratna memegangi mulutnya menahan mual. Pak Samin berdiri cepat. "Itu baru sebagian kecilnya, masih ada di dalam." Rafi menggeliat kesakitan. Ia merasa seperti ada benda bergerak di perutnya. Ia menjerit, suaranya serak. Ia mencoba berdoa, tapi lidahnya terasa berat. Pak Samin mengambil segelas air lagi dan menyiramkan ke perut Rafi. "Tahan, Vi, jangan lawan. Kalau kamu lawan, malah makin parah." Beberapa menit kemudian, Rafi terkapar lemas. Keringatnya membasahi bantal. Rambut dan paku itu dibungkus kain putih oleh Pak Samin, lalu dibakar di luar rumah. Api yang menyala mengeluarkan suara mendesis, seperti benda basah dilempar ke bara. Setelah selesai, Pak Samin duduk terdiam lama di kursi depan rumah. Matanya menatap lurus ke arah kebun pisang di belakang rumah Rafi. Yang ngirim gak main-main. Dia pakai perantara makhluk bawah tanah. Kalau gak diputus cepat, ini bisa nyawa taruhannya. "Pak, tolong anak saya ya," pinta Ibu Rafi sambil memegang tangan Pak Samin. Pak Samin mengangguk, tapi raut wajahnya kelihatan khawatir. "Saya coba bantu, tapi saya harus balik dulu malam ini buat ambil alat. Besok pagi saya datang lagi." Malam itu, setelah semua pulang, Rafi tertidur lelap untuk pertama kalinya. Tapi ketenangan itu tak berlangsung lama. Sekitar pukul 2 dini hari, ia terbangun karena perutnya berdenyut keras. Rasa sakitnya lebih hebat dari sebelumnya. Ia berteriak memanggil ibunya, tapi suara tak keluar. Ia melihat sesuatu di ujung kamar. Bayangan wanita berdiri diam. Rambut panjangnya menutupi wajah. Perutnya seperti menggembung besar. Rafi ingin bergerak, tapi tubuhnya kaku. Bayangan itu perlahan menoleh. Dari celah rambut terlihat mata merah menyala. "Mira," bisik Rafi dengan suara gemetar. Sosok itu tak menjawab, hanya tersenyum tipis dan berjalan mendekat. Setiap langkahnya menimbulkan suara gemeretak seperti tulang dipatahkan. Begitu jarak tinggal beberapa meter, tubuh sosok itu menghilang seperti asap. Rafi langsung bisa bergerak. Ia menjerit dan terjatuh dari tempat tidur. Ibunya lari masuk dan menemukan anaknya kejang. Ia panik, memegangi kepala Rafi dan terus membaca doa. Tapi kali ini, rasa takutnya berubah jadi putus asa. Keesokan paginya, Pak Samin tak kunjung datang. Hingga sore, ia tetap tidak muncul. Ibu Rafi berusaha mencari ke rumahnya di dusun sebelah. Tapi kata warga, sejak subuh tadi, rumah Pak Samin sudah kosong. Orang-orang bilang ia pergi entah kemana, meninggalkan rumahnya dalam keadaan pintu terbuka dan dupa masih menyala di ruang tengah. Kabar itu membuat Ibu Rafi makin takut. "Jangan-jangan yang ngirim santet tahu kalau Pak Samin mau bantu kamu," katanya lirih. Rafi hanya diam. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat. Ia menatap jendela dengan mata kosong. "Bu, tiap malam aku lihat Mira. Dia nggak mau pergi,"
ucapnya lirih. Ibunya langsung memeluknya erat. Jangan ngomong gitu, Vi. Itu cuma pikiranmu aja. Tapi aku lihat sendiri, Bu. Dia berdiri di pojok kamar. Kadang dia duduk di kursi sana. Raffi menunjuk ke sudut ruangan. Kursi itu kosong, tapi udara di sana terasa dingin. Malam ketiga setelah Pak Samin menghilang, keadaan makin mengerikan. Raffi mendengar suara langkah kaki mondar-mandir di luar kamarnya. Lalu terdengar suara benda diseret dari ruang tamu. Ia berusaha bangun, tapi tubuhnya berat. "Buh!" panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Pintu kamar tiba-tiba berderit. Dari celah pintu muncul bayangan hitam berambut panjang. Berjalan perlahan. Suara tawa lirih menggema seperti berasal dari dua arah sekaligus. Raffi menjerit tapi suara tak keluar. Ia hanya bisa menatap sosok itu semakin dekat. Rambutnya menjuntai ke lantai. Wajahnya samar, tapi aroma bunga melati memenuhi kamar. Ketika ia hendak pingsan, tiba-tiba ayam jantan tetangga berkokok keras dari luar. Bayangan itu lenyap begitu saja. Subuh datang, tapi Raffi tak bisa tidur lagi. Ia duduk di kasur, gemetar. Ia sadar ini bukan lagi soal sakit atau halusinasi. Ada sesuatu yang hidup di dalam tubuhnya, dan ada seseorang atau sesuatu yang mengawasi setiap gerakannya. Ibu Raffi memutuskan mencari pertolongan lain. Aku dengar ada orang tua di pinggir hutan, namanya Mbah Wito. Katanya dulu dia pernah bantu orang dari santet. Besok kita ke sana ya, Vi? Raffi mengangguk pelan. Ia sudah tidak peduli dari mana pertolongan datang, asalkan penderitaannya berhenti. Tapi dalam hatinya, ia masih dihantui rasa takut. Karena malam nanti, seperti malam-malam sebelumnya, ia tahu Mira akan datang lagi. Sore itu, langit di desa Kaliurang tampak mendung, seolah menahan hujan yang tak kunjung turun. Di rumah Raffi, suasana mencekam masih terasa sejak malam sebelumnya. Bau obat gosok dan dupa bekas Pak Samin masih samar di udara. Di ruang tengah, Raffi terbaring dengan napas tersengal. Perutnya kini makin besar, keras seperti batu, dan setiap kali disentuh terasa berdenyut pelan seperti ada sesuatu bergerak di dalamnya. Ibunya, Bu Rasti, duduk di lantai sambil menangis pelan. "Ya Allah, apa salah anak saya?" Ucapnya berulang kali. Tak ada yang bisa ia lakukan selain menunggu keajaiban. Tetangga sudah jarang datang karena takut terkena imbas. Menjelang maghrib, terdengar suara langkah perlahan di halaman. Seorang kakek tua muncul dari arah jalan setapak, menggunakan sarung lusuh, baju hitam panjang dan membawa tongkat bambu. Wajahnya keriput, tapi matanya tajam, seperti bisa menembus apapun yang ia lihat. Dialah Mbah Wito, orang tua yang selama ini tinggal sendirian di dekat hutan Kaliurang. Bu Rasti sempat bingung, tapi langsung berdiri menyambut. "Mbah, jenengan mau kemana? Ini rumah orang sakit," katanya sopan. Mbah Wito hanya mengangguk pelan, menatap ke arah kamar. "Aku tahu, anakmu kena kiriman. Sudah 3 hari aku merasakan hawa panas dari arah rumah ini." Ucapan itu membuat Bu Rasti merinding. Ia mempersilahkan Mbah Wito masuk. Di dalam kamar, Raffi menatap kakek itu dengan mata lemah. "Bah, saya mau mati rasanya. Perut saya rasanya mau meledak," katanya terbata-bata. Mbah Wito duduk di samping ranjang, meletakkan tongkatnya lalu menatap perut Raffi. Tangannya gemetar sedikit saat meraba perut yang mengeras itu. Tak lama ia menarik napas panjang. Ini bukan penyakit. Ini santet dari arah selatan. Yang ngirim perempuan dan punya darah pesugihan. Bu Rasti menutup mulutnya, syok mendengar itu. "Perempuan, Mbah? Siapa maksudnya?" Mbah Wito menatap Raffi, lalu berkata pelan, "Kau tahu siapa yang kau sakiti. Hanya hatimu sendiri yang tahu jawabannya." Raffi langsung terdiam.
Ia menatap langit-langit, wajahnya menegang. Nama Mira muncul di pikirannya. Mantan istrinya itu sering mengancam setelah mereka bercerai, terutama karena harta. Tapi ia tak pernah menyangka Mira akan sekejam itu. Mbah Wito kemudian meminta izin untuk tinggal semalam di rumah itu. Aku akan bantu sebisaku. Tapi nanti malam, kalian jangan keluar kamar. Apapun yang terjadi, jangan buka pintu sebelum aku bilang. Setelah azan Isya berkumandang, Mbah Wito mulai menyiapkan peralatan. Ia menyalakan dupa di ruang tengah, menuangkan air ke dalam kendi, dan menuliskan rajah di tanah menggunakan kapur putih. Di sekitar tubuh Raffi, ia menaruh daun kelor, bawang merah, dan garam kasar. Raffi berusaha menahan rasa sakitnya, tapi perutnya makin terasa berat. "Bah, saya takut," katanya lemah. "Jangan takut. Takut hanya akan membuka jalan bagi yang ngirim," jawab Mbah Wito datar. Malam semakin larut. Di luar, angin berdesir perlahan lalu berubah menjadi hembusan keras seperti badai kecil. Dupa di sudut ruangan bergoyang, asapnya menebal dan mengitari tubuh Raffi. Tiba-tiba rumah bergetar, seperti ada yang menggedor dari bawah tanah. Piring-piring di dapur jatuh, pintu belakang terbuka sendiri. Bu Rasti menjerit kecil, tapi Mbah Wito menatapnya tajam. "Diam, bacakan istighfar pelan-pelan." Dari arah dapur, terdengar suara langkah kaki pelan. Lalu muncul suara tawa lirih, suara perempuan muda. Raffi langsung menegang. Itu suaranya Mbah, itu Mira." Mbah Wito berdiri, memegang tongkatnya erat. "Dia datang. Dia ingin kau takut." Bayangan hitam muncul di ambang pintu dapur. Bentuknya menyerupai wanita, tapi tubuhnya melayang sedikit di atas lantai. Rambutnya panjang menutupi wajah, bajunya sobek-sobek, dan matanya merah menyala dari celah rambut. "Raffi." Suara itu pelan tapi mengerikan. "Kau pikir bisa meninggalkanku begitu saja?" Bu Rai menutup mata sambil membaca doa. Sementara Raffi menggigil hebat, tubuhnya kejang. Mbah Wito menatap tajam bayangan itu. Ia mengambil air dari kendi dan mulai membaca doa dalam bahasa Arab. Cepat tapi jelas. Saat air itu ia siram ke arah bayangan, terdengar suara desis seperti air menyentuh besi panas. Asap putih keluar dari tubuh hitam itu. Bayangan itu menjerit keras, melengking sampai genteng rumah bergetar. Tapi belum sempat Mbah Wito mundur, bayangan itu berubah menjadi bentuk lain. Tinggi, besar, dan bertaring panjang. Tangannya seperti cakar dan ia menerjang ke arah Mbah Wito dengan cepat. Mbah Wito terpental ke dinding. Tapi ia segera bangkit. "Kau bukan Mira, kau utusan," teriaknya sambil memukulkan tongkat ke tanah. Rajah yang tadi digambar di lantai menyala samar. Bayangan itu berhenti sejenak. Tubuhnya mengepul seperti asap. Mbah Wito mengambil segenggam garam dan melemparkannya ke arah makhluk itu sambil membaca doa. Seketika, makhluk itu menjerit dan mundur, berubah menjadi bentuk kabut pekat yang berputar di langit-langit. Raffi menjerit kesakitan. Perutnya berdenyut keras, lalu tiba-tiba dari mulutnya keluar air hitam pekat bercampur rambut. Ia hampir pingsan. Tapi Mbah Wito terus membaca doa sambil menyiram air doa ke tubuhnya. "Bertahan, nak. Ini belum selesai. Yang ngirim masih menancap di tubuhnya," kata Mbah Wito dengan suara berat. Malam itu berlangsung lama. Angin terus berhembus, lampu sempat mati beberapa kali, dan suara ketukan dari atap terdengar seperti orang berjalan di atas genteng. Tapi menjelang subuh, suasana perlahan tenang. Raffi tertidur dengan wajah pucat tapi napasnya lebih lega. Bu Rasti menatap Mbah Wito dengan mata berkaca-kaca. "Mbah, apa anak saya sudah sembuh?" Mbah Wito menggeleng pelan. "Belum. Ini baru permukaan. Yang dikirim masih menancap di tubuhnya. Kalau tak diselesaikan, dia bisa mati sebelum malam ketiga." Bu Rasti hampir menangis lagi.
Tapi Mbah Wito menepuk pundaknya. Jangan khawatir. Selama aku di sini, aku tak akan biarkan anakmu diambil setan kiriman. Kakek itu duduk di kursi bambu, menatap keluar jendela. Langit mulai memerah, tanda pagi datang. Tapi di balik pohon pisang di belakang rumah, tampak bayangan wanita berdiri diam, menatap rumah itu tanpa bergerak. Mbah Wito menatap ke arah itu sebentar, lalu bergumam pelan. Kau boleh kirim apa saja, tapi kalau aku yang menunggu, kau tak akan berhasil. Udara dingin pagi itu tak menenangkan siapapun di rumah itu. Raffi masih lemah, Bu Rasti cemas, dan Mbah Wito tahu malam berikutnya akan lebih berat. Pagi di Desa Gali Urang terasa aneh. Udara masih dingin meski matahari sudah naik. Rumah Raffi terlihat berantakan, bekas dupa, garam dan air doa berserakan di lantai. Tapi yang paling terasa adalah hawa panas di dalam rumah, seperti ada bara yang belum padam. Mbah Wito belum tidur sejak malam sebelumnya. Ia duduk di kursi bambu di teras, menatap ke arah halaman belakang yang ditumbuhi semak. Saat Bu Rasti keluar membawa segelas air, kakek tua itu hanya berkata pelan, "Di tanah belakang rumah ini, ada yang disembunyikan. Bau busuknya masih tercium." Tanpa banyak bicara, Mbah Wito mengambil cangkul dari samping dapur dan berjalan ke belakang rumah. Raffi yang sudah bisa duduk, meski masih lemah, memaksa ikut. "Saya ikut, Mbah. Kalau memang ini penyebabnya, saya mau lihat sendiri." Tanah di belakang rumah Raffi gembur. Ada satu titik yang terlihat agak berbeda, seperti baru saja digali beberapa minggu lalu. Mbah Wito menancapkan cangkul dan mulai menggali perlahan. Tak sampai 5 menit, mata cangkulnya mengenai benda keras. Ia berjongkok, lalu dengan hati-hati mengais tanah menggunakan tangannya. Sebuah kendi kecil berwarna coklat muncul, tertutup kain kafan lusuh yang sudah menguning. Bau amis langsung menyengat begitu benda itu diangkat. Raffi mundur 2 langkah sambil menutup hidung. "Ya Allah, itu apa, Mbah?" Mbah Wito membuka kain kafan itu perlahan. Di dalamnya ada foto Raffi yang terlipat, sejumput rambut, paku kecil berkarat, dan bulu ayam yang menempel darah kering. Semua itu terikat jadi satu dengan benang hitam. Bu Rasti langsung menjerit kecil dan menutup mulutnya. "Astagfirullah, siapa yang tega ngelakuin ini?" Mbah Wito menghela napas panjang. Ini kerjaan orang yang benar-benar dendam. Barang begini ditanam supaya roh jahatnya terus nempel ke tubuh korban. Makanya perut anakmu membesar dan penuh benda aneh. Raffi gemetar. Ia menatap barang itu lama, lalu berkata lirih, "Saya tahu, Mbah. Ini pasti Mira." Mbah Wito menatapnya tajam. "Siapa Mira?" "Mantan istri saya, Mbah. Dia dulu sering ngomong, kalau saya ninggalin dia, saya bakal nyesal. Dia bilang, ada cara biar kamu gak bisa hidup tenang tanpa aku. Tapi saya kira cuma ancaman." Mbah Wito mengangguk pelan. Dia bukan cuma marah. Dia kirim santet ini lewat perantara makhluk dari jalur ibunya. Ibunya dulu dikenal punya pesugihan, dan Mira mungkin mewarisinya. Raffi langsung lemas. Ia menatap tanah basah di bawah kakinya. Mbah Wito menatap iba, tapi tetap tegas. "Rasa bersalahmu mungkin benar, tapi dendamnya dia sudah kelewatan. Ini bukan urusan manusia lagi." Kendi itu kemudian dibungkus ulang dengan kain putih bersih dan dibawa ke halaman depan. Mbah Wito menyiapkan air doa, membakar daun kelor dan bawang merah. Ia membaca ayat pelan-pelan sambil menyiram kendi itu. Perlahan air berubah warna menjadi hitam pekat, lalu mengeluarkan asap tebal dan bau amis menyengat. Tiba-tiba, kendi itu bergetar. Raffi terkejut dan hampir mundur, tapi Mbah Wito menahan. "Jangan mundur, hadapi. Ini reaksi dari yang dikirim." Dari dalam kendi terdengar suara lirih, seperti bisikan perempuan menangis. "Raffi, kamu yang buat aku kayak gini." Suara itu pelan tapi jelas, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Raffi langsung menutup telinganya. "Cukup, berhenti."
Mbah Wito cepat-cepat membaca doa lagi, lalu memukul kendi itu dengan tongkat bambunya. Kendi itu pecah dan dari dalamnya keluar asap tebal yang langsung lenyap di udara. "Sudah," kata Mbah Wito pelan, "tapi malam nanti roh yang disuruh ngirim akan datang menagih. Kita harus siap." Hari itu Raffi beristirahat di kamar. Tubuhnya mulai membaik sedikit, tapi wajahnya masih pucat. Ia tak bisa tidur karena bayangan Mira terus muncul di kepalanya. Setiap kali memejamkan mata, ia teringat tatapan Mira saat terakhir kali mereka bertemu, tatapan penuh benci. Menjelang malam, angin kembali berhembus kencang. Lampu di ruang tengah mulai redup. Mbah Wito duduk di lantai sambil menyiapkan dupa dan kendi baru berisi air doa. Di sampingnya, Raffi duduk bersila dengan wajah tegang. Malam ini roh kiriman akan datang. Dia nggak bisa lagi sembunyi karena benda tanamannya udah hancur. Tapi sebelum pergi, dia akan mencoba ambil jiwamu. Tak lama kemudian suara aneh terdengar dari luar rumah, seperti langkah kaki menyeret rantai. Atap bergetar, jendela beradu, dan semua lampu padam bersamaan. "Dia datang," ujar Mbah Wito pelan. Tapi tiba-tiba dari arah pintu terdengar ketukan keras. Duk, duk, duk. 3 kali lalu berhenti. Bu Rasti menjerit dari kamar, "Mbah, jangan buka pintu, ada yang di luar." Mbah Wito berdiri dengan tongkat di tangan. "Tenang, kita lawan di sini." Tapi sebelum ia bergerak, pintu depan terbuka sendiri dengan suara berderit panjang. Angin dingin menyusup masuk, membuat nyala dupa mati seketika. Di ambang pintu berdiri sosok perempuan berambut panjang. Wajahnya setengah hancur, matanya merah dan mulutnya robek lebar. Raffi langsung tahu siapa itu. "Mira," suaranya hampir tak keluar. Sosok itu tertawa pelan, tapi suaranya bukan suara manusia lagi. Serak, dalam, seperti suara hewan besar. "Kau pikir bisa lolos, Raffi? Aku cuma mau kau rasain sakit yang sama kayak aku." Raffi mundur, tubuhnya gemetar, tapi Mbah Wito berdiri di depan, melindunginya. "Kau sudah mati dalam kebencianmu, jangan tarik orang lain ikut." Sosok itu melayang perlahan ke depan, tangannya berubah menjadi cakar panjang. Tapi sebelum sempat menyerang, Mbah Wito melemparkan air doa ke arahnya. Tubuh makhluk itu berasap dan menjerit keras, membuat kaca jendela retak. Namun kali ini makhluk itu tak lenyap. Ia malah tertawa makin keras, seperti mengejek. "Air doa nggak cukup, Wito. Aku dikirim bukan cuma dari manusia, tapi oleh pesugihan yang masih hidup." Mbah Wito menatap tajam. Berarti yang punya pesugihan masih ada, ibunya Mira. Makhluk itu mendesis, lalu melesat keluar jendela, meninggalkan jejak bau anyir. Raffi jatuh terduduk di lantai. "Mbah, berarti ibunya Mira yang ngatur semua ini?" Mbah Wito mengangguk. "Betul. Dan kalau dibiarkan, malam besok makhluk itu bakal datang lagi, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menjemput jiwamu. Kita harus putuskan ikatan pesugihannya." Raffi menatap kakek tua itu dengan wajah penuh ketakutan. "Caranya gimana, Mbah?" "Besok pagi kita harus ke rumah ibunya Mira. Di sana sumbernya. Tapi ingat, jangan bawa rasa dendam. Kalau kamu marah, mereka bisa pakai itu buat buka jalan." Malam itu mereka bertiga tak tidur. Raffi hanya duduk di dekat lampu teplok, menatap pintu yang sempat terbuka sendiri. Di luar suara angin masih terdengar, tapi di sela-sela angin samar terdengar suara tawa perempuan, pelan, berulang-ulang, seolah belum puas melihat Raffi tersiksa. Hari itu, langit di desa Kaliurang mendung sejak pagi. Udara terasa berat, seperti menandakan akan ada sesuatu yang buruk. Raffi duduk di ruang tengah sambil menatap lantai. Wajahnya pucat, keringat dingin mengucur dari pelipis. Perutnya memang sudah tidak sebesar dulu, tapi kadang terasa berdenyut seperti ada yang bergerak di dalamnya. Mbah Wito sibuk menyiapkan perlengkapan ritual di teras rumah. Di hadapannya ada ayam hitam, kendi berisi air dari 7 sumber, garam, dan daun kelor.
Ia bekerja dengan tenang, tapi matanya terlihat serius. Malam ini malam Jumat. Waktu terbaik untuk makhluk gaib keluar mencari tumbal, katanya datar. Raffi menelan ludah. Berarti malam ini dia datang lagi, Mbah. Bukan cuma dia, makhluk yang terikat dengan pesugihan keluarga mantan istrimu juga akan datang. Kita harus siap. Menjelang maghrib, Raffi mulai menggigil. Tubuhnya panas, perutnya terasa menegang lagi. Ia sempat muntah cairan hitam yang berbau busuk. Bu Rasti panik dan hendak memanggil tetangga, tapi Mbah Wito menahannya. Jangan panggil siapa-siapa. Ini urusan yang gak bisa dicampuri orang lain. Kalau banyak orang, malah bisa bahaya. Setelah azan Isya, Mbah Wito duduk di tengah ruangan dan mulai menyalakan dupa. Ia menyembelih ayam hitam di halaman belakang, darahnya diteteskan ke dalam kendi air doa. Ini untuk mengunci arah datangnya makhluk, jelasnya. Raffi yang setengah sadar hanya bisa duduk bersandar di dinding. Mbah, kalau saya nggak kuat, tolong sampaikan ke ibu saya. Saya minta maaf, ucapnya lirih. Mbah Wito menatapnya. Jangan ngomong gitu. Justru kamu harus lawan. Santet ini bisa hilang kalau kamu mau ikut zikir. Ingat nama Tuhan, bukan ketakutanmu. Raffi mengangguk pelan. Suaranya bergetar saat mengikuti bacaan Mbah Wito. Mereka berzikir bersama. Suara keduanya menggema di dalam rumah yang hanya diterangi lampu teplok. Tepat tengah malam, suhu ruangan berubah drastis. Udara jadi dingin seperti di dalam kulkas. Api lampu teplok bergetar, lalu padam tiba-tiba. Dupa mati dan ruangan mendadak gelap total. Dari arah dapur, terdengar suara langkah berat menyeret rantai besi. Krok, krok, krok. Lalu suara napas panjang seperti hewan besar mengendus. Raffi menatap ke arah suara itu dengan mata melebar. Mbah, ada yang datang. Mbah Wito berdiri sambil membawa tongkat bambu dan kendi air doa. Jangan takut. Itu dia, makhluk pesugihan yang dipakai keluarga mantan istrimu. Dari kegelapan muncul bayangan besar setinggi hampir 2 meter. Matanya merah menyala, kulitnya hitam legam seperti arang. Giginya panjang dan runcing, lidahnya menjulur seperti ular. Tubuhnya menebar abu anyir dan amis yang menusuk. Raffi, suaranya berat, bergema dari seluruh arah. Kau sudah milikku. Kau utang nyawa pada yang dikorbankan ibunya Mira. Raffi terhuyung ke belakang menahan rasa sakit di perutnya. Saya nggak ngerti. Saya nggak punya utang sama siapapun. Makhluk itu tertawa. Suara tawanya seperti besi digesek. Kau makan dari uang kotor keluarga itu. Waktu masih bersama Mira, kau sudah jadi bagian dari perjanjian. Raffi menjerit kesakitan. Tubuhnya melengkung dan perutnya membesar lagi. Mbah Wito segera menyiram air doa ke arah Raffi. Begitu air itu menyentuh kulit, terdengar suara mendesis seperti logam panas kena air. Ya Allah, bantu hambamu ini, teriak Mbah Wito sambil terus membaca doa. Makhluk itu mengamuk, menabrak meja dan menendang kursi. Rumah bergetar hebat, genteng di atap berjatuhan. Dari mulut Raffi keluar darah hitam kental dan tubuhnya kejang-kejang. Bu Rasti menangis di pojokan. Mbah Wito, tolong anak saya, tolong! Jangan dekati dia. Kalau kau mendekat, energinya bisa pindah ke tubuhmu. Perut Raffi makin keras. Ia menggeliat seperti orang kesakitan luar biasa. Dari dalam perutnya terdengar bunyi kluk, kluk, seperti ada sesuatu bergerak. Tiba-tiba, Raffi menjerit keras dan memuntahkan darah bercampur benda hitam legam sebesar telur ayam. Benda itu jatuh ke lantai dan mengeluarkan asap. Bau hangus langsung memenuhi ruangan. Makhluk hitam pesugihan itu menjerit panjang. Suaranya membuat telinga berdengung. Tidak, itu milikku. Mbah Wito cepat-cepat menumpahkan air doa ke benda itu. Begitu air itu menyentuhnya, muncul percikan seperti api kecil. Benda itu meleleh dan mengeluarkan asap putih yang membungung ke langit-langit.
Makhluk pesugihan itu makin marah. Ia menggapai ke arah Raffi, tapi Mbah Wito menahannya dengan tongkatnya. "Kau sudah selesai. Perjanjian kalian diputus di sini." Makhluk itu menjerit lagi. Dari tubuhnya keluar api biru. Matanya semakin merah, lalu tubuhnya pecah menjadi abu yang berterbangan. Namun sebelum hilang, suaranya terdengar menggema. "Mira akan menunggumu di dunia sana." Setelah itu, suasana hening. Hanya suara napas Raffi yang masih terengah-engah. Mbah Wito jatuh duduk. Wajahnya penuh keringat. Ia hampir pingsan karena kehabisan tenaga. Raffi memegang perutnya yang kini terasa ringan. "Mbah, udah hilang?" Mbah Wito mengangguk pelan. "Sudah. Tapi harga yang kau bayar besar. Hubunganmu dengan keluarga itu udah putus sepenuhnya, baik di dunia maupun di alam sana." Tiba-tiba dari luar rumah terdengar suara perempuan menangis lirih. Raffi dan Bu Rasti menoleh ke arah jendela. Di sana samar-samar terlihat sosok Mira berdiri dengan wajah sedih. Tidak lagi menakutkan, tapi seperti orang yang menyesal. "Mira?" panggil Raffi pelan. Tapi sebelum sempat bicara lebih jauh, sosok itu menghilang, meninggalkan bau bunga melati. Mbah Wito menutup matanya sebentar. Itu arwahnya. Dendamnya sudah selesai. Sekarang dia cuma tinggal sisa bayangan. Biarkan dia pergi. Raffi menatap kosong ke arah jendela. Matanya berkaca-kaca. "Saya nyesal, Mbah. Kalau aja dulu saya nggak ninggalin dia waktu dia hamil. Penyesalan nggak bisa balikin waktu. Yang penting kamu jangan ulangi lagi kesalahan yang sama. Jangan pernah benci orang sampai rela nyakitin dirinya sendiri. Itu yang bikin arwah nggak tenang." Beberapa menit kemudian, Mbak Wito benar-benar tumbang. Tubuhnya lemas dan napasnya terengah-engah. Raffi dan ibunya buru-buru menolong. Tapi kakek tua itu hanya tersenyum lemah. "Tugas saya sudah selesai. Kau jaga dirimu, Nak." Setelah itu, Mbah Wito pingsan. Raffi dan ibunya merawatnya sampai pagi. Saat azan subuh berkumandang, suasana rumah terasa jauh lebih tenang. Udara yang tadinya pengap kini terasa segar. Namun bekas pertarungan malam itu masih jelas terlihat. Meja rusak, genteng jatuh, dan lantai penuh noda darah. Tapi bagi Raffi yang penting hanya satu. Rasa sakit di perutnya hilang dan beban yang selama ini menghantui akhirnya terlepas. Malam Jumat itu menjadi saksi bagaimana manusia yang diselimuti dendam bisa membuka pintu bagi setan, dan bagaimana doa dan penyesalan bisa menutupnya kembali. Pagi di desa Kaliurang terasa lebih tenang dari biasanya. Udara yang dulu terasa berat kini perlahan kembali segar. Setelah malam pertarungan mengerikan itu, Raffi terbaring lemah selama 3 hari penuh. Tubuhnya seperti habis diperas tenaganya. Tapi setiap pagi, Mbah Wito datang menengok, membawa air doa dan bubur hangat. Hari keempat, wajah Raffi mulai terlihat segar. Bengkak di perutnya yang dulu menonjol kini mulai rata, walau masih terasa nyeri. "Pelan-pelan saja, Nak. Badanmu butuh waktu," kata Mbah Wito sambil menepuk bahu Raffi. Raffi hanya mengangguk. Dalam hatinya masih sulit percaya bahwa ia masih hidup. Beberapa kali ia terbangun tengah malam karena mimpi buruk. Bayangan wajah Mira yang tertawa dengan mata merah menyala masih menempel jelas di pikirannya. Siang itu, warga mulai berdatangan menengok. Mereka heran kenapa rumah Raffi yang dulu suram kini terasa terang dan tenang. Salah satu tetangga, Bu Sumira, berkata lirih, "Kemarin waktu lewat sini, saya dengar kayak ada suara orang nangis. Tapi pas dilihat gak ada siapa-siapa." Mbah Wito hanya tersenyum kecil lalu menjawab, "Itu sisa dari makhluk kiriman. Sudah pergi, tapi masih ada bekasnya." Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Sore harinya kabar buruk datang dari arah selatan desa. Seorang warga berlari tergopoh-gopoh ke rumah Raffi sambil berteriak, "Pak Raffi, ada berita. Mira meninggal." Raffi langsung tersentak. Wajahnya pucat
tubuhnya gemetar. "Kamu bilang apa?" tanyanya pelan. "Mayatnya ditemukan di rumah kontrakan di pinggir kota. Katanya udah bau busuk sejak 2 hari lalu. Pas dibuka, tubuhnya udah rusak, kayak habis disiksa," jelas warga itu sambil menunduk. Suasana rumah mendadak hening. Raffi menatap kosong ke arah lantai, pikirannya berputar cepat. Ia tahu Mira memang jahat, tapi ia tak pernah berharap wanita itu mati dengan cara seperti itu. Dalam hati kecilnya masih ada sisa iba. Bagaimanapun, Mira pernah jadi istrinya. Mbah Wito duduk bersila di depan Raffi. "Nak, kematian itu bukan tanpa sebab. Apa yang ditanam, itu yang dituai. Mira memilih jalan pesugihan dan dendam. Sekarang jiwanya ditagih oleh makhluk yang dia pelihara sendiri." Raffi menunduk. Air matanya jatuh pelan. Saya nggak sangka, Mbah. Saya cuma pingin hidup tenang. Saya nggak mau balas dendam. Tapi kenapa akhirnya begini?" Mbah Wito menatapnya lama. Kadang, orang yang terlalu dikuasai amarah nggak bisa lihat mana yang benar. Dendam itu makan diri sendiri, bukan cuma orang lain. Malamnya Raffi duduk di teras rumah sendirian. Angin berhembus pelan membawa bau tanah basah setelah hujan sore tadi. Ia memandangi pekarangan belakang tempat Mbah Wito dulu menggali bungkusan santet. Bekas lubang itu masih ada, tertutup tanah yang agak gembur. Ia menatap lama ke sana, teringat semua kejadian. Tubuhnya yang sakit tanpa sebab, suara tawa Mira di dapur, bayangan hitam yang menyerang dari lantai, dan perjuangan Mbah Wito melawan makhluk pesugihan. Semua itu seperti mimpi buruk yang sulit dipercaya. Sekitar pukul 9 malam Mbah Wito datang lagi. Kali ini ia membawa tas kain kecil. "Nak, aku mau pamit. Tugasku sudah selesai," katanya pelan. Raffi langsung berdiri. "Mbah, nggak bisa tinggal dulu. Saya masih ingin belajar dari Mbah." Kakek itu tersenyum. "Aku ini cuma pengembara. Di dunia ini banyak orang yang butuh pertolongan. Tapi nggak semua bisa diselamatkan. Kalau kau ingin belajar, jagalah sholatmu, jaga pikiranmu dari kebencian. Itu sudah cukup." Raffi mengangguk, tapi air matanya menetes. Ia merasa kehilangan seseorang yang baru saja memberinya harapan hidup. "Mbah, terima kasih. Kalau bukan karena Mbah, saya mungkin udah mati." Mbah Wito menepuk pundaknya. "Bukan aku yang menolongmu, Nak. Doamu sendiri yang menyelamatkan. Aku cuma perantara, ingat itu." Setelah itu, Mbah Wito berjalan perlahan ke arah utara menuju jalan setapak yang mengarah ke hutan. Langkahnya tenang, tanpa menoleh ke belakang. Raffi terus memandangi sampai sosok itu hilang di balik pepohonan. Keesokan harinya, Raffi berusaha memulai hidup baru. Ia membersihkan rumah, membakar sisa dupa dan kain bekas ritual, lalu menanam bunga melati di halaman depan. "Biar rumah ini wangi dan bersih dari hal buruk," gumamnya. Beberapa tetangga datang membantu. Ada yang memberi makanan, ada yang membantu mengecat ulang dinding rumah. Sejak itu, Raffi mulai terlihat senyum lagi. Tapi di dalam dirinya masih ada luka. Rasa bersalah karena tak bisa menyelamatkan Mira dari jalannya sendiri. Malam Jumat berikutnya, Raffi berziarah ke makam Mira. Makam itu berada di pemakaman umum di pinggir kota. Tak banyak yang datang saat penguburannya, hanya 2 warga dan 1 ustadz. Raffi berdiri lama di depan nisan sederhana bertuliskan Mira binti Sarinah. Ia menunduk dan berdoa dalam diam. "Aku maafin kamu, Mir. Semoga Allah juga maafin. Aku juga minta maaf kalau dulu pernah bikin kamu sakit hati." Angin malam berhembus lembut. Seolah ada suara lirih dari balik pepohonan, tapi Raffi tak menoleh. Ia memilih pulang dengan tenang, membawa pelajaran besar dalam hidupnya. Cinta dan dendam bisa berubah jadi bencana kalau tak dikendalikan. Beberapa bulan kemudian, hidup Raffi kembali normal. Ia mulai bekerja lagi sebagai supir pribadi di kota kecil dekat Kaliurang. Rumahnya kini sering dipenuhi anak-anak tetangga yang bermain di halaman. Tak ada lagi rasa takut. Namun setiap kali lewat di jalan menuju hutan, Raffi selalu menoleh ke arah utara. Ia masih berharap bisa melihat sosok Mbah Wito, tapi tak ada tanda-tanda kakek itu lagi.
Warga pun bilang sejak kejadian malam itu, Mbah Wito tak pernah terlihat di desa manapun. Seolah ia menghilang begitu saja. Malam terakhir sebelum babak baru hidupnya dimulai, Raffi duduk sendirian di teras. Ia memandangi bintang dan berkata lirih, "Terima kasih, Mbah. Kalau nanti saya kuat, saya juga mau bantu orang lain, biar nggak ada yang jadi korban santet lagi." Dari jauh angin bertiup pelan, membawa aroma dupa samar-samar, seperti jawaban dari seseorang yang pernah menolongnya. Kisah Raffi di desa Kaliurang jadi peringatan bagi banyak orang. Dendam dan rasa sakit hati, kalau dibiarkan tumbuh, bisa berubah jadi kehancuran. Mira memilih jalan pesugihan dan santet untuk membalas rasa marahnya, tapi akhirnya justru kehilangan nyawanya sendiri. Warga desa pun belajar bahwa tidak ada kebaikan yang lahir dari ilmu hitam. Apapun alasannya, menyakiti orang lain lewat jalan goib hanya akan membuat hidup berantakan. Dari kejadian itu, Raffi berpesan pada siapapun yang mau mendengar, kalau disakiti, balaslah dengan doa. Karena dendam itu cuma bikin kita mirip orang yang nyakitin. Dan dari hari itu, desa Kaliurang tak pernah lagi mengalami kejadian aneh. Tapi nama Mbah Wito tetap diingat sebagai orang tua misterius yang datang membawa pelajaran tentang kesabaran, doa, dan pentingnya menjaga hati dari kebencian.